Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat berkumpul kembali walaupun dalam keadaan online, masih dalam keadaan online. Untuk itu semoga kita semua tetap masih bersemangat ya dalam mengikuti pembelajaran online hari ini pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, anak-anakku sekalian, pada materi hari ini kita akan mempelajari mengenai makna kejujuran di dalam Islam. Bapak akan mengawali pembelajaran hari ini dengan sebuah quotes yang berbunyi, "Janganlah kalian mencoba untuk berbohong, walaupun hanya sekali, dan kalian anggap hal tersebut hanya sepele. Karena jika kalian memulai sekali saja, kalian akan berusaha menutupi kebohongan pertama dengan kebohongan yang kedua. Begitupun seterusnya." Maksudnya apa? Jadi anak-anakku sekalian, bahwa kebiasaan berbohong ini ternyata tergantung dari bagaimana respon otak kalian. Ketika berbohong, misalkan bagian otak yang paling aktif itu bekerja, yang yaitu dikatakan amigdala ya, yang berperan dalam mengatur emosi, perilaku, dan motivasi kalian ya. Jadi sebenarnya pada saat kalian berbohong untuk pertama kali, fungsi otak itu menolak ya, yang akan menimbulkan emosi. Namun ketika kalian berbohong untuk kedua kalinya, untuk menutupi kebohongan yang pertama tadi, itu akan fungsi itu akan biasa saja ya. Jadi otak ini tidak mengira hal yang berbohong itu bukan lagi masalah, dan hal tersebut akan menjadi habit kalian, akan menjadi kebiasaan kalian, dan kalian kedepannya ketika berbohong ya, itu bukan berarti suatu masalah lagi bagi kalian, yang padahal jelas-jelas di dalam Islam yang mana kita akan belajar hari ini, berbohong itu atau berdusta adalah perbuatan yang haram. Jadi kebohongan yang pertama atau kebohongan yang sudah kalian lentarkan gitu ya, itu akan ditutupi dengan kebohongan yang kedua. Kebohongan yang kedua akan kalian tutupi lagi dengan kebohongan yang ketiga, terus hingga kalian dikenal sebagai orang yang pandai berbohong. Dan orang yang pandai berbohong itu akan susah mendapatkan kepercayaan dari orang. Dan mau jadi apapun, ketika kalian dipercaya, kalian setinggi apapun sekolah kalian, tetapi kalian tidak dipercaya, ya Bapak rasa itu akan percuma ya. Jadi masih berminat untuk berbohong? Nah, itu adalah quotes pada permulaan pembelajaran hari ini. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran hari ini atau pada tema ini, tema kejujuran ini, kita akan mempelajari mengenai 4 subbab ya. Yang pertama yakni makna kejujuran. Ya, pada pertemuan ini dibahas mengenai apa makna dari kejujuran dan mengapa kita harus menjadi orang yang jujur. Yang kedua yakni dalil-dalil mengenai kejujuran. Seperti biasa ada dalil Al-Quran maupun hadis. Yang ketiga yakni hikmah perilaku jujur. Jadi banyak sekali memang ya hikmah-hikmah yang dapat kita ambil ketika istiqomah mempertahankan kejujuran. Istiqomah mempertahankan ya. Bapak tulis di sini mempertahankan ya, karena memang kejujuran itu harus dipertahankan gitu ya. Harus kita usahakan agar kita usaha berperilaku jujur setiap hari. Dan sebaliknya ya, apabila kita memiliki sifat berbohong, maka akan ketika kemudian akan mendapatkan kerugian bagi diri kita sendiri bahkan ya. Yang keempat yakni jujur dalam hati, lisan, dan perbuatan ya. Jadi implementasi atau penerapan kejujuran ini terbagi menjadi 3. Seperti apa? Nanti kita akan bahas. Nah,
Yang pertama yakni makna kejujuran. Jujur ini sebenarnya berasal dari kata bahasa Arab ya, yang mana as-sidqu atau siddiq ya. Siddiq yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Sedangkan kebalikan dari jujur tadi ya, al-kadzib atau al-kadzab, orang yang berbohong ya. Makanya ada satu tokoh yang mengaku sebagai nabi, seperti itu, dikenal Musailamah al-Kadzab, Musailamah si pembohong gitu ya. Jadi secara bahasa, kalau jujur itu as-sidqu, siddiq, Abu Bakar Siddiq, karena Abu Bakar orang yang pertama kali jujur terhadap jujur menerima ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad. Jadi digelari Siddiq Abu Bakar, sang jujur gitu ya, yang memiliki kejujuran. Sebaliknya al-kadzib atau kadzab berarti bohong atau berdusta. Maknanya apa? Makna jujur ini terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama yakni sesuai antara ucapan dan perbuatan. Dia mengucapkan A, maka perbuatannya juga harus A. Dia mengucapkan saya Islam, maka perbuatan juga harus seperti orang Islam. Gitu ya. Dia mengucapkan kepada gurunya, saya melakukan atau saya mengerjakan ulangan dengan hasil kerja saya sendiri, maka perbuatan juga harus begitu ya. Bukannya mengucapkan saya mengerjakan ulangan dengan hasil kerja atau keringat saya sendiri, namun perbuatannya mengutip di Brainly. Itu ada tidak sesuai ya. Bisa dibilang itu si al-kadzib kalau begitu ya. Yang kedua yakni sesuai antara informasi dan kenyataan. Nah, ini yang akhir-akhir ini yang mungkin sering kita dengar ya, karena kemajuan teknologi dan informasi ya, yang belum tentu tervalidasi kebenarannya, maka banyak sekali informasi-informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan alias hoax. Makanya kita sebagai kaum terpelajar seyogyanya kita mengecek kembali, cek kembali segala informasi yang kita terima dengan kenyataan yang sesungguhnya. Jadi intinya jangan mudah percaya terhadap hoax sebelum kita membuktikan kenyataannya. Yang ketiga yakni ketegasan dan kemantapan hati ya. Jadi sesuai ya, orang tegas dengan hati yang mantap. Bilang aku cinta Allah, hatinya mantap, aku cinta Allah gitu ya. Tegas. Aku orang Islam, hatinya juga saya orang Islam. Gitu. Sesuai atau sesuatu yang selanjutnya yaitu sesuatu yang baik yang tidak dicampuri oleh kedustaan ya. Nah, idza jtama'a al-halalu wal haram ghalabal haram. Jadi ketika berkumpul antara halal dan haram, maka yang menang adalah yang haram ya. Jadi jangan mencampurkan kedua hal, yang baik dan yang dusta ya. Jadi sesuatu yang baik itu tidak boleh dicampuri dengan kebohongan ya. Maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya kebohongan adalah awal dari segala keburukan ini, yang mana apabila kita terbiasa maka akan timbul yang namanya namimah, mengadu domba. Sedangkan namimah dapat melahirkan kebencian tentunya. Mengadu domba itu pasti si A diadu domba dengan yang B, si B diadu domba dengan si A, maka akan terdapat kebencian ya. Demikian pula kebencian adalah awal dari permusuhan, dan permusuhan tidak ada keamanan dan kedamaian, maka dapat dikatakan bahwa orang yang sedikit kejujurannya niscaya akan sedikit temannya, karena banyak yang memusuhinya. Jadi
hindarilah berbohong atau jauhilah berbohong. Karena tadi ya, sudah jelas secara realistis juga berbohong itu akan menimbulkan ketidakpercayaan orang kepada kita. Nah, berikut adalah dalil-dalil mengenai kejujuran yang mana Bapak kutip Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat selanjutnya yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian semua kepada Allah, wa kunu, dan hendaklah kalian semua dan jadilah kalian semua ma'as shadiqin, bersama orang-orang yang benar ya, bersama orang-orang yang jujur tadi ya, as-shadiq, as-siddiq tadi sama ya. Selanjutnya Quran Surat Al-An'am ayat 152. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil atau bicara jujur gitu ya. Jelas di sini juga. Apabila berkata, maka hendaklah berbicara sejujurnya atau berlaku adil. Kendati pun ia adalah kerabatmu. Kendati pun kamu lagi berbicara kepada kerabatmu ya, yang notabene dekat dengan kamu. Dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepadamu agar kamu ingat. Nah, sudah jelas ya anak-anakku bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar kita senantiasa memelihara kejujuran di dalam kehidupan kita, yang mana kejujuran itu akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan orang-orang yang gemar terhadap kejujuran dan membenci terhadap kedustaan, itulah sesungguhnya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Pada slide yang selanjutnya, Nabi Muhammad tidak pernah berbohong ya, kendati pun dalam keadaan bercanda ya. Jadi sifat dari siddiqnya Nabi Muhammad ini, jujur dari Nabi Muhammad ini, demikian ketika Nabi Muhammad saat muda gitu ya, beliau dijuluki Al-Amin, yakni terpercaya, orang yang diberikan sesuatu atau diberikan amanah, maka orang tersebut akan aman ya, karena di amanah tersebut dititipkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah orang yang jujur, maka amanah tersebut akan terpelihara ya, akan aman. Jadi makanya Nabi Muhammad disebut Al-Amin. Ada suatu kisah bahwa ada seorang nenek-nenek ya, yang berkata kepada Rasulullah, wahai Rasul, doakanlah agar memasukkan aku ke dalam surga. Lalu Rasul menjawab, wahai Ummu Fulan atau nenek, sesungguhnya wanita tua tidak akan masuk ke dalam surga. Wah, jadi nenek tersebut sedih ya, berpaling lalu menangis, karena memang kenapa aku tidak masuk surga gitu ya, mentang-mentang aku nenek-nenek. Lalu kemudian itu adalah bercandanya Nabi, karena memang bahwa di surga itu tidak ada nenek-nenek gitu ya, yang mana diabadikan di dalam Al-Quran. Dan Rasul pun langsung kemudian bersabda, beritahu ia tidak akan masuk surga dalam keadaan tua gitu. Jadi Allah berfirman di dalam Quran Surat Al-Waqi'ah, Bismillahirrahmanirrahim, inna angsha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaro. Itu ya. Jadi
artinya adalah sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis yang sebagaimana masih muda. Nah, Nabi Muhammad pun kendati pun ia sedang bercanda konteksnya, namun beliau tetap mempertahankan kejujuran gitu ya. Kita sebagai umatnya, maka kita hendak mencontoh perilaku beliau dengan mempertahankan kejujuran seperti itu. Nah, yang selanjutnya yakni contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada banyak ya, ada 10. Bapak akan membacakan satu gitu ya. Pada nomor 1, meminta izin berpamitan pada kedua orang tua ketika akan pergi ya, kemanapun, misalkan bilangnya ke teman padahal mainnya kemana gitu ya, keluyuran nggak tahu, atau bilangnya mau les privat misalkan, padahal jugna mah kemana tuh para ruguh gitu ya. Jadi jujur gitu ya, mah saya mau pergi ke si A, dan harus benar pergi ke si A gitu ya. Jangan ada kebohongan apalagi terhadap orang tua ya. Jangan karena memang kalian juga akan merasakan lah ya gimana rasanya dibohongi, dan bayangkan apabila ada orang yang membohongi kalian. Gampang saja sebenarnya, simpel tentang masalah kejujuran ini. Apabila kalian tidak mau dibohongi, ya jangan membohongi gitu ya. Logikanya sangat sederhana sekali. Nah, pada slide selanjutnya Bapak juga membubuhkan quotes ya, atau menuliskan quotes. Milea, jujur itu berat tapi asyik gitu ya. Jadi mengasihkan jujur itu. Mengapa jujur itu berat ya? Berat ya tadi. Nah, mengapa jujur itu asyik? Asyik yang pertama, apabila kita tidak jujur seperti hidupnya para koruptor, ya tidak asik ya kalau dia koruptor lalu dipenjara, nama baik diri dan keluarganya hancur seketika, dan itu sangat tidak asik ya. Dan juga ketika ia kehidupannya sebelum menjadi koruptor baik-baik saja, hidup tentram, harmonis, damai, sejahtera, ketika dia tidak jujur karena korupsi, berujung pada tangis ya. Bukan hanya tangis dia yang melakukan koruptor atau melakukan korupsi, tapi anaknya, istrinya, saudaranya menanggung malu atas apa yang dia lakukan gitu. Jadi banyak ya ketidakasikan yang apabila kita tidak jujur ya. Daripada itu, yang mending baik kita jujur walaupun sakit di awal, namun berbahagia di kemudian. Pada slide selanjutnya tadi ya, dampak buruk ketidakjujuran yang pertama yakni hilang kepercayaan. Memang jadi ya, jika terbukti bohong, kita akan diberikan dalam tanda kutip stigma oleh masyarakat bahwa kita ini adalah orang pembohong, dan itu hukum sosial sangat susah sekali dihilangkan. Walaupun kita benar-benar sudah meminta maaf kepada Allah, tapi hukum sosial seperti apa yang telah kita ketahui akan tetap ada ya. Bahkan dampak buruknya kita akan diacuhkan oleh lingkungan keluarga, masyarakat di sekitar kita. Yang kedua yakni dampak buruk dari ketidakjujuran yakni dosa. Sudah jelas bahwa di dalam dalil-dalil Allah Subhanahu wa taala sangat membenci gitu ya, tindakan-tindakan atau perilaku yang tidak jujur. Yang ketiga yakni merugikan ya. Tentu merugikan diri sendiri karena tidak dipercaya lagi, karena kita diacuhkan oleh masyarakat. Yang merugikan juga bukan kita, tapi keluarga akan menanggung malunya, maupun komunitas kita. Komunitas kita juga akan tercorengnya apabila kita melakukan ketidakjujuran. Jadi pikirkanlah baik-baik ketika Anda akan berusaha untuk berbohong, karena bukan diri Anda sendiri yang menanggung akibatnya, namun orang di sekeliling Anda yang Anda sayangi juga akan berimbas gitu ya dampaknya. Nah,
Menurut Imam Ghazali, bahwasannya jujur ini terbagi menjadi 3 ya, sifat jujur ini. Yang pertama yakni jujur dalam niat, yakni tiada orang atau tiada dorongan ya, tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah. Maksudnya bahwa ketika kita melakukan sesuatu tindakan dan gerakan itu karena hanya diniatkan kepada Allah, bahwa hal tersebut akan menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yakni jujur di dalam perkataan ya. Tadi sesuai ya, apa yang disampaikan sudah tentu dengan apa yang dilakukan. Jadi tidak semena-mena berbicara gitu ya. Berbicara tanpa data tentunya. Nah, yang ketiga yakni jujur dalam perbuatan, yakni beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya, perbuatan yang tampaknya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya, jadi kebiasaan bagi dirinya. Begitu saja pertemuan pada hari ini. Selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang Bapak sediakan pada link pada Google Classroom. Oleh karena itu Bapak harap ya, atau Bapak himbau atau kalian harus mengerjakan soal yang ada pada link di Google Classroom tersebut, karena nilai-nilai itu akan mempengaruhi terhadap hasil belajar kalian di semester ini. Untuk itu diisi ya, dan jujur saja menjawabnya. Apabila kalian tidak bisa, ya jawab sebisanya ya. Makanya pelajari lagi materi ini, dengarkan dengan baik apa yang tadi Bapak sampaikan. Insya Allah kalian mampu mengerjakannya. Jadi selamat mengerjakan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.